Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Indri di kelas 4. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, baiklah anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Untuk subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1, 3, 4, dan 6 untuk MUPEL Bahasa Indonesia KD 3.3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan narasumber yang memenuhi syarat. 2. Siswa dapat menunjukkan sikap yang baik dalam melakukan wawancara. 3. Siswa dapat menunjukkan bahasa yang santun saat wawancara. 4. Siswa dapat menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Dan 5. Siswa dapat menyusun laporan hasil wawancara. Anak-anak, pada subtema 1 kemarin kalian sudah belajar tentang wawancara. Masih ingatkah apakah itu wawancara? Ya, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapat informasi. Lalu, siapakah pewawancara itu? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Siapakah narasumber itu? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Pada subtema 1 kemarin, kalian sudah mencoba melakukan wawancara dengan narasumber yang kalian pilih. Tentu kalian sudah berlaku sebagai pewawancara dan orang yang kalian wawancara itu disebut dengan narasumber. Anak-anak, narasumber dalam wawancara itu harus memiliki pengetahuan di bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Contohnya, ketika kemarin kalian sudah melakukan wawancara tentang budidaya ikan lele misalnya, maka tentu narasumber yang kalian pilih adalah narasumber yang memiliki pengetahuan tentang budidaya ikan lele. Lalu yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Tentu orang yang kalian pilih kemarin sebagai narasumber ini sudah ahli pada budidaya ikan lele supaya informasi yang kita gali adalah benar. Selanjutnya adalah mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Barangkali narasumber yang kalian pilih itu adalah orang yang langsung membudidayakan ikan lele tersebut, yang mengalami langsung dan terlibat langsung dalam peristiwa budidaya ikan lele. Nah, pada saat kalian wawancara, bagaimana sikap yang baik kepada narasumber? Tentu ada caranya ya. Mari kita simak. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, tentu kalian harus membuat janji terlebih dahulu ya. Kalian harus memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan. Ini bisa dilakukan dengan cara menelpon atau menyampaikan surat kepada orang atau narasumber yang dimaksud. Kemudian, kalian meminta kesediaan narasumber dengan santun. Melalui telepon atau WA atau surat, kalian meminta kesediaan narasumber dengan cara yang santun. Selanjutnya adalah ketika kalian sudah memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, kalian sudah menyepakati kapan kalian akan wawancara, maka kalian harus menepati janji wawancara dengan narasumber. Selanjutnya,
kalian harus melayani narasumber dengan baik. Nah, pada saat wawancara, kalian juga harus berbicara dengan bahasa yang santun dan interaktif ya. Jangan diam saja, tapi juga jangan terlalu banyak berbicara yang tidak sesuai dengan topiknya. Pada saat wawancara, kalian juga harus mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas dan tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Kalian juga tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan saat wawancara. Setelah selesai, silakan kalian mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, anak-anak, lalu bahasa yang santun dalam wawancara itu yang bagaimana? Bahasa yang santun dalam wawancara, kalian harus bisa menggunakan kalimat yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Kemudian, kalian juga menghindari kalimat yang bertele-tele. Kalian juga harus menjaga kontak mata dengan narasumber. Kalian juga harus sering mengangguk, menandakan paham saat mendengarkan penjelasan narasumber. Kalian juga harus bisa menjaga posisi duduk. Jadi pada saat wawancara, bahasa yang santun itu bukan hanya bahasa lisan, tetapi juga bahasa tubuh. Kalian tidak boleh menggunakan bahasa harian yang kadangkala bahasanya amburadul. Kalian juga tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalian juga tidak boleh melotot. Nah, untuk menandakan bahwa kalian jelas, maka kalian bisa menganggukkan kepala dan tentu menjaga posisi duduk yang baik. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah menyusun daftar pertanyaan wawancara. Tentu sebelum kalian berangkat menuju ke narasumber, kalian harus menyusun daftar pertanyaan wawancara agar informasi yang akan kalian gali tidak terlewatkan. Apa saja yang harus kita susun? Tentu yang pertama adalah pertanyaan yang memuat kata tanya yang lengkap. Yang kedua, memuat pertanyaan yang lengkap agar informasi yang didapat juga lengkap. Yang pertama tadi adalah pertanyaan dalam wawancara hendaknya memuat kata tanya yang lengkap. Apa saja kata tanya yang lengkap? Apa? Menggunakan kata tanya apa untuk menanyakan tentang sesuatu hal. Kemudian, siapa untuk menanyakan orang? Di mana untuk menanyakan tempat? Kapan untuk menanyakan waktu? Bagaimana untuk menanyakan penjelasan? Dan mengapa untuk menanyakan alasan? Selanjutnya, setelah kalian selesai wawancara, kalian menyusun laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu, dan tempat. Topik wawancara kalian tuliskan, misalnya topiknya tentang budidaya ikan lele. Kemudian narasumbernya kalian tuliskan siapa, bapak siapa atau ibu siapa. Kemudian pewawancaranya adalah kalian sendiri, waktu dan tempat di mana kalian melakukan wawancara. Daftar pertanyaan ini memuat tadi kalimat-kalimat tanya yang lengkap untuk menggali informasi. Kalian juga tuliskan jawaban narasumber agar tidak terlewatkan informasinya. Nah, demikian anak-anak, pembelajaran kali ini untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema wawancara. Semoga kalian bisa belajar dengan lebih semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.